Ya, tentunya kita lihat bersama kalau memang dalam debat tadi, memang Capres nomor 01 menyebutkan kapal Salam Dadali atau KRI Arda Daily itu yang nanti akan dibuat ini mampu dibuat oleh PT PAL. Dan bagaimana upaya PT PAL ini mendukung industri pertahanan Indonesia, terutama kapal selam yang teknologi sudahkah dimiliki oleh Indonesia? Iya, kita sudah bergabung bersama rekan kita, ada Monica Gracia di PT PAL di sana. Monica, bagaimana PT PAL Indonesia ini selalu mendukung sistem pertahanan di Republik Indonesia ini? Ya Maria, pastinya saya, Maria dan juga pemirsa pastinya bangga. Karena sebagai masyarakat Indonesia kita patut berbangga karena negara kita, negara Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam. Dan untuk pembuat dari kapal selam ini merupakan salah satu BUMN atau badan usaha milik negara PT PAL yang hingga saat ini sudah menghasilkan ada sekitar 3 buah kapal selam, yaitu diantaranya kapal Nagapasa, ada kapal Arda Didali yang pada tahun 2018 kemarin baru saja dilancongkan, dan ada satu lagi kapal selam yang masih dirahasiakan menunggu proses peresmian dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bergerak di bidang alutsista atau tepatnya di kapal selam saja, namun PT PAL ini juga menghasilkan ada sekitar hampir 230 kapal perang. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT PAL, Bapak Budiman. Halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, kesiapan PT PAL seperti apa Pak untuk mendukung alutsista TNI kita nih? Oke, sedikit saya koreksi ya. Jumlah kapal yang sudah diproduksi oleh PT PAL bukan 230 tapi 320, much bigger ya. Total semua, total kapal perang, kapal niaga dan lain-lain. Terus tentang kapal selam, 2 unit yang pertama, Nagapasa dan Arda Dedali, saya koreksi, itu diproduksi di Korea. Kami mengirimkan kurang lebih 206 karyawan kita, engineer, kemudian mekanik, dan juga spesialis untuk belajar TOT dan juga bekerja di Korea. Nah, kapal selam yang ketiga itu adalah kapal selam Alugoro. Nah, ini yang akan siap diluncurkan dalam periode awal April ini. Nah, kesiapan kami, pertanyaan Anda adalah kita siap untuk membangun kapal permukaan maupun juga kapal bawah permukaan untuk Angkatan Laut kita demi NKRI. Pas sejauh ini alutsista seperti apa Pak yang sudah dibangun oleh PT PAL sendiri? Oke, sangat bervariasi. Kapal-kapal perang permukaan kita itu mulai dari ukuran 28 meter, 40 meter, 60, 105 meter, 125 meter. Termasuk di situ kapal cepat rudal atau offshore patrol vessel. Kemudian juga ada kapal support LPD, kemudian juga kapal frigat 105 meter, dan terakhir kebanggaan kita, our own baby, yaitu adalah kapal selam. Masing-masing kemampuannya nih Pak bisa diceritakan nggak nih Pak, karena sudah saking canggihnya negara kita. Wah, harus Google ini kayaknya, Wikipedia juga bisa. Kalau KCR itu bagus untuk perang pantai ya, di offshore patrol vessel kecepatannya sangat tinggi dan juga mampu melakukan penyergapan dan juga menghindar. Kemudian kita juga punya kapal frigat, sudah bisa sampai ZTE, kemudian kita juga punya kapal landing platform dock. Ini yang sangat berperan buat negara kita, Indonesia, khususnya Indonesia itu terletak di Ring of Fires ya. Jadi sangat berguna untuk support, ya, untuk rumah sakit, mass evacuation juga berguna, kemudian juga sangat berguna untuk kebutuhan militer, contohnya untuk expeditionary force atau marinir, dan juga berguna untuk pendaratan helikopter-helikopter. Sedikit ngasih contoh, LPD kita yang kita produksi ke Filipina itu sangat bermanfaat digunakan pada saat memadamkan terorisme yang ada di Filipina, dan itu menurunkan tingkat casualty dari Rangers, tentara special troops mereka, sampai 0%. Dan ini membuat pengalaman yang sangat-sangat bagus dan juga dapat dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga lainnya. Ya Pak, kalau bisa lihat di belakang kita ini banyak sekali kapal. Ada kapal perang di sini, bahkan ada juga kapal selam. Mungkin apakah ini kapal selam yang akan dilaunchingkan oleh Presiden Jokowi mendatang Pak? Ya, insya Allah beliau bisa datang, tapi kita ingin saya jelaskan ini adalah kapal selam 209, tipe yang diramaikan yang pada saat debat Capres itu. Saya mengatakan kapal 209 ini sudah memenuhi fungsi asasinya, dilengkapi dengan persenjataan dan juga sensor-sensor. Dan yang terpenting adalah dia sebagai multi-platform bisa dilengkapi dengan peluru kendali. Tergantung pada appetite dari TNI kita dan juga Kemhan dan keuangan negara untuk dilengkapi
cukup di torpedo saja atau go beyond torpedo, masuk ke arah peluru kendali. Dan ingat, peluru kendali itu tujuannya apa sih? Peluru kendali yang ada yang sudah pernah dipasang di dalam kapal selam ini bisa sampai 1000 km. Apakah teritori kita seluas itu atau malah itu untuk bisa dianggap orang agresi? Jadi ini harus hati-hati sekali. Kalau ini adalah kapal PKR, ini merupakan kapal frigat hasil kerjasama kita dengan Damen Schelde dari Belanda. Dia juga kemampuannya adalah untuk perang permukaan antar kapal, kemudian dengan udara dan juga bawah air, yaitu kapal selam, termasuk perang pernika, yaitu electronic warfare. Oke Pak, kalau begitu seberapa besar PT PAL mampu mengimplementasikan keinginan pemerintah Indonesia sendiri terkait kecanggihan alutsista ini Pak? Indonesia dan luar negeri. Ya. Itu jawabannya. Mampu mengimplementasikannya seperti itu Pak ya. Pak, ya Pak, untuk target PT PAL untuk menjadi bagian dari industri strategis pertahanan Indonesia ke depan seperti apa Pak? Jadi gini, PT PAL itu mendapat amanat dari Undang-Undang 16 Industri Pertahanan untuk diperkuat lagi dengan KKIP, keputusan KKIP tahun 2013. Kita menjadi lead integrator untuk kapal-kapal kombatan, baik permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, kapal-kapal kombatan ini adalah kapal-kapal dengan platform untuk kapal perang, kemudian dilengkapi dengan sistem persenjataan sensor dan juga sistem persenjataan. Nah, inilah yang menjadi kekhususan kami dengan kita juga membentuk unit organisasi Sewako di dalam PT PAL dengan diawaki baik dari karyawan PT PAL, fresh graduate maupun para spesialis yang ada di Kementerian Pertahanan maupun juga Angkatan Laut. Pak, ini kalau kita bisa lihat di sini juga Pak, sebenarnya untuk kapal-kapal yang dipesan sendiri juga Pak, tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia atau khususnya Tentara Nasional Indonesia kita Pak ya, tapi pesanan juga datang dari Filipina Pak, saya dengar, dan Kementerian Pertahanan pun menyukai hasil PT PAL kemarin Pak ya, karena di dalamnya kalau nggak salah ada ruangan untuk operasi begitu Pak ya. Negara-negara mana saja Pak yang sudah mencicipi hasil buatan kita ini Pak, dan kedepannya negara mana yang menjadi target untuk PT PAL kerjakan sendiri? Kalau untuk kapal perang, PT PAL memang late boomer ya dibandingkan dengan PT DI tempat saya pernah bekerja. Tetapi kalau di sisi kapal niaga, PT PAL sangat-sangat jago dan itu sudah sampai ratusan yang mereka ekspor kapal-kapal tanker. Nah, khusus untuk kapal perang LPD, Filipina sangat menikmati ya manfaat dari keberadaan kapal tersebut, dan bagi Indonesia, saya katakan tadi Ring of Fire, kapal ini kami konversi dengan modular untuk bisa ada kontainer modular untuk ruang operasi OK, ruang perawatan recuperation, dan juga ruang rawat jalan, serta ada juga ruangan untuk hyperbaric chamber. Nah, yang menarik adalah permintaan dari Thailand. Ya, Thailand, itu Royal Thai Navy itu sudah memberikan spek pada kita, requirement, kebutuhan untuk kapal sebesar 143 meter, fungsinya platform dock, landing platform dock, untuk kapal mampu berthing, memberikan fuel, water, dan supply, dan torpedo, dan amunisi peluru kendali untuk kapal-kapal selam mereka. Nah, yang menarik Malaysia membutuhkan 163 meter, much bigger dari kapal kita, dan itu kegunaannya adalah seperti yang dimiliki oleh Indonesia, mampu untuk support troops, ya, marinir, expeditionary force, mampu juga untuk rumah sakit. Nah, inilah kita lihat kalau di antara negara-negara se-ASEAN satu rumpun atau brotherhood ini mempunyai kesamaan platform kapal ini, maka ini akan menjadikan mudah dalam joint operation di antara negara yang bersahabat ini. Dan ini merupakan suatu dorongan bagi kami, apalagi Pak Kasal juga selalu membanggakan produk kita di luar negeri. Dan bahkan kemarin kita baru pulang dari 5 Langkawi, itu adalah defense exhibition yang ada di Malaysia. Pak Kasal mengirim 2 kapal, jadi KCR 60 meter buatan PT PAL dan Banda Aceh, ya, itu LPD buatan PT PAL. Oke? Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya ya. Mari ya, kita sebagai masyarakat Indonesia pun patut berbangga dikarenakan meskipun kapal selam yang sudah dibikin oleh PT PAL ini berkolaborasi masih dengan luar negeri, ke depannya PT PAL menginginkan adanya pembuatan kapal selam asli dari 100% tenaga Indonesia. Dari Surabaya, Monica Gracia kembali ke Maria di studio. Monica Gracia, terima kasih informasinya dari Surabaya.